pembahasan yang kedua, yaitu data exploration. Di data exploration ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menemukan missing values, kemudian mengganti missing values tersebut dengan data yang kita inginkan, atau mungkin dengan min-nya atau dengan nilai yang lainnya. Kemudian juga saya akan menjelaskan bagaimana sorting kolom, kemudian bagaimana mendapatkan sampling dari data frame yang kita memilih sampling dari data frame yang kita punya. Kemudian yang terakhir adalah group by. Pertama adalah working with missing data. Missing data pada data frame itu akan didefinisikan dengan NaN atau singkatan dari not a number, dan NaN ini dianggap sebagai float. Kemudian khusus untuk missing values pada datetime disingkat dengan NaT. Kemudian cara inserting missing values itu bisa dengan np.none, artinya numpy none, atau juga bisa dengan menuliskan non, n-nya besar. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang mungkin akan berguna. Yang pertama adalah mendeteksi missing values, yaitu dengan cara df, yaitu nama dari data frame-nya, df.isna.notna.isNull. Yang kedua adalah bagaimana cara kita filling missing value, jadi replacing missing value dengan value yang lainnya, itu bisa dengan .fillna atau .replace. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau misalkan kita nggak mau replace missing value, udahlah buang aja gitu, kita bisa dengan .dropna. Yang terakhir adalah kita juga bisa mengisi data missing value tersebut dengan performing interpolation. Fungsi basic sintaksnya adalah .interpolate, dan biasanya ini digunakan untuk data dengan time series. Dan bagaimana cara interpolasinya ada beberapa macam. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk menggunakan .interpolate bisa dicek lebih lanjut di user guide-nya Pandas. Saya akan mencoba mengaplikasikan beberapa fungsi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya untuk data frame DF, seperti yang sudah teman-teman lihat di pojok kiri atas, yaitu ada data frame DF dengan kolom 4. Kalau saya ingin assign missing value pada nilai di pojok kanan bawah, yaitu 0401/2015, misalkan ini datanya salah, ternyata datanya tuh missing gitu ya, bukan ini gitu. Maka saya tinggal merefer sel tersebut, kemudian sama dengan mp.none, atau juga dengan .none, none, n yang besar. Cara untuk mendeteksi adanya missing value atau tidak bisa dengan .isna. Tuliskan nama variabel itu nama data frame-nya, yaitu df, kemudian .isna. Maka di sini akan keluar boolean value untuk setiap elemen dan setiap kolom. Namun sayangnya saya rasa untuk .isna ini tidak cukup berguna kalau data frame kita sangat besar gitu ya. Jadi tidak bisa terlihat gitu mana saja gitu. Kalau data frame kalian cukup kecil, saya rasa masih bisa kita tracing mana true, mana false. Cara gampangnya adalah dengan melihat ada nggak sih di kolom itu missing value. Jadi secara keseluruhan ya, bukan per elemen. Secara keseluruhan kolom itu bisa juga dengan df.isNull atau .isna, tutup kurung, lalu tambahkan .any di belakang. .any di belakang ini akan merujuk bahwa apakah ada satu saja missing value pada kolom tersebut, pada setiap kolom di data frame DF. Lalu di sini akan terlihat A-nya adalah true, artinya ada minimal satu missing value, B-nya adalah false, artinya tidak ada missing value pada kolom B, dan pada kolom C serta D ini true, artinya ada at least satu missing data pada kolom C dan D. Kalau kalian ingin mengetahui jumlah dari missing value yang ada pada kolom tersebut, bisa dengan df.isNull, tutup kurung, .sum. Isnull ini bisa diganti dengan isna juga ya, jadi sebenarnya fungsinya sama, yang berbeda adalah di belakangnya ini .sum ini artinya dia akan menjumlahkan berapa sih missing value yang ada pada setiap kolom. Nah, di sini untuk A ada 1, B 0, C dan D 1. Kalau kita ingin melihat berapa jumlah seluruhnya missing value pada data frame,
Jadi bukan per kolom, itu bisa dengan df.isNull.sum.sum. Jadi sumnya 2 kali. Ini jumlahnya ada 3. Kalau teman-teman ingin melihat per indeks, jadi kok tadi kan ini per kolom. Kalau teman-teman ingin lihat per indeks, bisa dengan cara df.isNull.sum dalam kurung tuliskan aksesnya sama dengan 1. Kalau di contoh yang saya tunjuk ini, aksesnya ini pakai default parameter yaitu 0. Kalau teman-teman buka di user guide pada Pandas, di basic sintaksnya ini ada default parameter akses sama dengan 0. Indeks 0 ada 1 missing value, indeks 1 tidak ada, indeks 2 ada 1 missing value, indeks 3 ada 1 missing value. Nah, kalau saya ingin buang sajalah missing value yang ada, maka kalau saya aplikasikan df.dropna tutup kurung, maka dia akan mendelete semua rows yang mengandung missing value. 0, 2, 3 ini akan di drop dan tinggal indeks 1 saja, seperti yang terlihat pada output. Yang perlu teman-teman perhatikan, ketika mengaplikasikan .dropna ini tidak secara otomatis akan disimpan di df ya, di data frame df. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan variabel lain atau bisa juga dengan tulis df saja. Kalau teman-teman tidak ingin menyimpan data frame yang lama, bisa dengan tulis nama data frame yang sama, yaitu df sama dengan df.dropna. Kecuali kalau teman-teman masih ingin mengeksplor data frame yang lama df gitu ya. Jadi assign aja variabel yang baru, misalkan df2 sama dengan df.dropna. Maka kalau kita klik df2, ini adalah berisi data yang komplit tanpa missing values. Contoh lain, misalkan kita ingin mereplace missing data tadi dengan nilai min dari kolom tersebut, maka caranya adalah dengan df dalam kurung A, yaitu nama kolomnya, kemudian dot fillna, tuliskan value yang ingin kita assign. Nah, ini bisa juga diganti dengan single value ya, misalkan diganti dengan 0, maka tulis dot fillna dalam kurung 0. Nah, karena di sini saya ingin mereplace missing data dengan min dari kolom tersebut, maka saya tuliskan df a kemudian dot min. Ingat bahwa dot fillna ini tidak serta-merta disimpan, kita harus assign lagi gitu ke df a ini. Kalau kita lihat di kolom A ini, di indeks kedua bukan missing lagi tapi sudah berisi nilai min dari 1, 10, dan 30. Begitu juga dengan cara replacing untuk datetime. Yang perlu teman-teman ingat adalah kalau kita mengaplikasikan sintaks seperti ini, dfd kemudian dot fillna dalam kurung diisi string dari tanggalnya, maka yang terjadi adalah type dari kolom D ini akan berubah menjadi objek. Kita perlu untuk convert datanya dengan pd.toDatetime kemudian isikan stringnya. Maka kalau kita cek di sini dfd-nya atau kolom D-nya sudah berupa datetime. Selanjutnya adalah sorting dan sampling. Sorting ini ya mengurutkan berdasarkan pada value-nya. Bisa juga dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Dan kita bisa memilih berdasarkan kolom yang mana kita ingin sorting data frame tersebut. Misalkan saya ingin sorting data berdasarkan pada kolom D. Saya ingin melihat dari yang paling recent, ketikkan df, yaitu nama data frame-nya, dot sort values, dalam kurung by, tuliskan string dari kolom name-nya, yaitu D, kemudian ascending-nya, saya ingin yang paling awal gitu, jadi yang paling besar, maka saya ketikkan ascending sama dengan false. Kalau ini tidak saya inputkan, secara otomatis dia akan menggunakan default parameter ascending sama dengan true. Kalau kita hanya menuliskan seperti ini, kemudian kita panggil lagi df, maka kita lihat kolom D-nya masih belum diurutkan. Maka caranya bisa dengan menambahkan input, yaitu in place sama dengan true. Jadi kalau tadi kita lupa mendefinisikan in place sama dengan true, maka secara otomatis defaultnya adalah in place sama dengan false. Sehingga hasil dari sorting ini tidak disimpan pada df. Kalau in place sama dengan true, secara otomatis modifikasi sort values ini akan tersimpan. Sehingga kita lihat di sini, setelah kita inputkan in place sama dengan true, df-nya untuk kolom D sudah disorting berdasarkan yang paling
awal. Selain teman-teman bisa sorting berdasarkan kolom tertentu, kita juga bisa sorting berdasarkan pada indeksnya. Jadi contohnya kita punya data df ini ya, indeksnya 2310. Teman-teman ingin sorting berdasarkan indeksnya, maka tinggal tulis df.sortIndex dalam kurung ascendingnya true apa false, terserah. Kemudian in-place-nya true kalau teman-teman ingin menyimpan hasil modifikasi berdasarkan sort index tersebut. Selanjutnya adalah sampling. Jadi di Pandas itu juga disediakan sampling, yaitu kita mengambil beberapa data yang kita punya. Basic sintaksnya adalah .sample dalam kurung n sama dengan none atau frag sama dengan none. N ini adalah jumlah sampel yang kita inginkan. By defaultnya none atau tidak ada. Kemudian frag ini adalah fraction yang merupakan presentasi, sehingga kita perlu mendefinisikan salah satu, either itu n atau fractionnya. Di sini saya contohkan, saya ingin secara pasti gitu ya mendapatkan dua sampel atau dua data, yaitu df.sample dalam kurung n sama dengan 2. Kalau saya ingin fraction aja, misalkan kan teman-teman kalau melakukan validasi itu biasanya pakai rumus 20%, 80% ya, 80% untuk training data, kemudian 20%-nya untuk validasi. Nah, bisa dengan menginputkan fractionnya, yaitu .sample dalam kurung fraction sama dengan 0,8. Yang perlu teman-teman ingat, ini juga sampling ini bukan serta-merta tersimpan pada DF ya, jadi perlu didefinisikan variabelnya. Misalkan saya ingin menyimpan sampling ini dengan nama sampel 1, maka saya tuliskan sampel 1 sama dengan df.sample dalam kurung n sama dengan 2. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan yang terakhir adalah group by. Group by ini merupakan fungsi yang menurut saya menarik dan unggulan di Pandas. Fungsinya adalah dia akan combine objek yang sama, mengaplikasikan fungsi pada objek tersebut, kemudian dia akan combining the result. Mungkin lebih cepat kalau kita dengan contoh saja. Di sini ada data frame DF yang memiliki 4 kolom. Yang paling penting saya garis bawahi yaitu quantity sort dan product type. Ada 2 product type yaitu A dan B. Kemudian quantity sort-nya ada 1, 10, 13, dan 30. Problemnya adalah bagaimana cara kita menghitung jumlah dari quantity sort untuk setiap product type-nya. Secara otomatis pasti teman-teman akan lihat nih, ada berapa sih product type-nya? Oh, ada 2, A dan B. Kemudian teman-teman akan lihat nih, yang A, oh baris yang ke-0. Kemudian yang kedua adalah baris ke-2. Maka secara otomatis teman-teman ini akan menggrupkan data-data yang product type-nya sama dengan type A. Ini ada data 0 dan 2 saja, jadi ini tidak ada ya. Jadi ada data indeks 0 dan 2. Kemudian di sini ada quantity sold, kemudian di sini ada product type dan seterusnya. Quantity sold-nya 1 dan 13. Lalu teman-teman lihat, oh jumlahnya 14 nih. Mengaplikasikan fungsi sum pada sub data frame ini. Kemudian setelah A ini sudah teman-teman tracing, selanjutnya teman-teman akan lihat, oh yang B gimana ya? Yang B itu datanya ada pada indeks 1 dan indeks 3. Kemudian quantity sold-nya adalah 10 dan 30. Lalu teman-teman akan mengaplikasikan fungsi sum atau menghitung total gitu ya dari sub data frame ini gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan group by, yaitu ketika kita menggrupkan, membentuk sub data frame yang memiliki karakteristik sama yang kita inginkan. Kalau di sini kan karakteristiknya dengan product type, dia akan membuat sub data frame berdasarkan pada product type-nya, kemudian mengaplikasikan fungsi tertentu. Dalam kasus ini kita menggunakan sum, mengaplikasikan fungsi tersebut, kemudian mengcombine resultnya, yaitu resultnya ada 2, 14 dan 40. Ada 2 solusi ini. Yang pertama, solusi yang mungkin kalian pikirkan adalah dengan cara Boolean indexing. Akan terlihat itu bahwa ini adalah natural thinking atau logika umum yang sudah teman-teman lakukan pada sisi sebelah
kiri ini gitu. For type in pd.unique, artinya list A dan B ini, kita akan pertama adalah mengumpulkan atau membuat sub data frame yang berisikan produk type-nya yang sejenis, yaitu sama dengan type ini. Itu yang pertama adalah A, kemudian yang kedua adalah B. Lalu setelah kita dapatkan sub data frame, kita akan mengaplikasikan .sum pada sub data frame quantity sold. Nah, selanjutnya print hasil dari sum untuk sub data frame pada kolom quantity sold. Maka akan didapatkan hasilnya 14 dan 40. Ada cara yang lebih mudah, yaitu solusi yang kedua dengan menggunakan fungsi .groupby yang tersedia pada Pandas. Di sini kita bisa dengan mudah menuliskan df.groupby dalam kurung isikan kolom mana yang kita gunakan untuk grouping tadi. Jadi contohnya di sini kan kita ingin menjumlahkan quantity sold untuk setiap produk type, berarti groupingnya berdasarkan produk type. Maka tuliskan nama kolomnya yaitu ProType, diikuti oleh kolom yang akan kita aplikasikan fungsi .sum-nya, itu quantity sold, kemudian .sum. Maka secara otomatis di sini arti dari sintaksnya adalah kita akan mengaplikasikan fungsi .sum pada kolom quantity sold pada setiap sub data frame yang digrupkan berdasarkan produk type. Sebagai tambahan informasi, group by ini kolom yang digunakan sebagai referensi untuk grouping tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Teman-teman bisa lihat contoh-contohnya pada Pandas. Materi terakhir adalah Matplotlib untuk data visualization. Sebenarnya ada beberapa modul yang bisa digunakan untuk data visualization, namun saya rasa Matplotlib cukup populer dan saya rasa sudah bisa mencakup kebutuhan dari teman-teman semuanya. Nah, tutorial untuk Matplotlib bisa dikunjungi di website ini. Namun yang akan saya gunakan pada kuliah kali ini adalah fungsi yang sebenarnya gabungan antara Pandas dan Matplotlib yang bisa teman-teman kunjungi di link di slide ini. Bagaimana cara mengimport Matplotlib? Dengan cara mengetikkan import, kemudian Matplotlib, atau juga dengan menggunakan shortcut import matplotlib.pyplot splt. Kemudian juga ada plotting style yang berbeda-beda yang mungkin preferensi teman-teman juga berbeda-beda, sehingga silahkan dicek di plotting style pada link berikut ini dan pilih salah satu plotting style, kemudian set style yang ingin teman-teman gunakan dengan cara plt.style.use dalam kurung ggplot untuk kasus saya, karena saya ingin menggunakan ggplot. Jadi di plotting style itu ada banyak sekali tipe yang bisa teman-teman gunakan, misalkan backgroundnya hitam atau putih dan seterusnya. Untuk materi Matplotlib tidak akan banyak saya bahas di slide ini karena nanti akan saya jelaskan langsung dengan praktik di user interface Spider.